Belakangan muncul beberapa video dari Dr. Lois yang mempertanyakan banyak hal tentang COVID-19. Mulai masalah vaksin, masalah obat-obatan, dan banyak yang lainnya. Ini tentu saja membuat masyarakat bingung mana yang benar sebenarnya dari penanganan COVID ini. Hari ini kita akan mendatangkan Dr. Andani untuk memperbincangkan seputar apa yang dikatakan oleh Dr. Louis. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita dengan Andani, dengan Dr. Andani ini bisa memberikan kita penjelasan tentang informasi sekitar COVID-19 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Revolve Official Channel. Hari ini kita akan bekerja sama dengan Yayasan Sinarai dan kita kehadiran tamu besar ini yang paling kita tunggu terkait dengan COVID-19, Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andani Eka Putra MSc. Selamat Pak Dokter, mohon waktunya sebentar untuk mengganggu aktivitasnya ini yang padat sekarang ini, Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung aja Pak Dokter Andani. Hari ini kita lihat seminggu terakhir ini banyak sekali video-video yang beredar mulai dari orang bicara COVID ini nggak ada, sampai masalah obat-obatan, dan banyaklah video-video yang beredar hari ini di tengah-tengah masyarakat kita. Kita butuh nih penjelasan Pak Dani, kita masyarakat butuh penjelasan hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini dan apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Ya, betul. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Saya adalah Dr. Andani Eka Putra. Sehari-hari saya sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran UNAN. Kemudian saya juga sebagai Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK UNAN. Jadi sejak tahun 2010, sebelum itulah mungkin sekitar 2007 ya, kita sudah banyak berkecimpung dalam hal riset-riset penyakit infeksi. Terutama dulu di awal-awal kita banyak bermain di tuberkulosis ya, kemudian kita banyak bergerak di infeksi virus. Nah, riset kita banyak pada hepatitis ya, HIV, kemudian kita juga di rotavirus, di human papillomavirus dan sebagainya. Nah, itu adalah riset-riset kita terkait dengan virus. Begitu masuk pandemi COVID, saya rasa tinggal mengganti dari cerita kita bermain di HIV menjadi cerita kita bermain di coronavirus. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Itu. Jadi kemudian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan video pada pagi ini, saya terus terang mengatakan bahwa kita ingin mencoba meluruskan ya, yang berkaitan dengan video-video yang disampaikan oleh Dr. Lois ya, kalau saya lihat, kalau saya tidak salah nama beliau ya, Dr. Lois. Ini perlu kita luruskan karena akan mempengaruhi pendapat ya atau image di masyarakat. Nah, ini perlu kita sampaikan. Maka sebagai peneliti ya, sebagai orang sangat perhatian dengan masalah ini, saya pikir ini perlu kita perbaikilah bagaimana cara yang sebenarnya, apa yang terjadi dengan yang kondisi-kondisi yang ada itu sebenarnya. Ini yang kira-kira ingin saya sampaikan. Ya. Gimana itu penjelasan Pak Dokter terhadap kondisi sekarang ini? Kan masyarakat jadi bingung jadinya, nggak percaya, COVID sendiri belum bisa, banyak orang tidak mempercayai, penanganannya juga sekarang orang juga ragu-ragu, apa itu vaksinnya, obat-obat yang diberikan. Yang pertama kita bicara diagnostik ya. Nah, karena saya kan juga mendalami semua dasar-dasar lab dunia. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus.
Nah, terus kemudian di awal pandemi itu kan saya melihat alat yang dipakai itu kan alat rapid test. Rapid test itu kan berarti dari darah. Iya. Kalau darah Pak nggak mungkin bisa ketemu virus, berarti cuma masalah faktor imunitas. Nah sekarang coba Pak, waktu pertama kali itu bulan Maret, pakai alat rapid test ini, Iya. rapid test, itu kan sempat beberapa bulan kita pakai, beberapa bulan tuh Pak pakai. Nah kalau kemudian pakai alat ini kemudian dinyatakan tidak akurat, berarti kan bukan virus. Iya. Logikanya berapa bulan tuh Pak pakai? Pakai si rapid test itu. Banyak bulan deh, hampir 6 bulan lebih itu kita yang kemana-mana pakai rapid test ya. Ya, yang diprotes Jering itu kan Pak, karena apa? Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Nah, tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat, coba Pak. Nah, gimana otaknya? Ya. Kita bicara diagnostik. Memang diagnostik gold standar atau standar baku emas untuk pemeriksaan COVID-19 ini adalah PCR. Ya. PCR. Kita PCR itu adalah untuk mengamplifikasi atau memperbanyak jumlah molekul genetik daripada virus. Jadi memperbanyak RNA virus. Kalau bahasa yang paling gampang kita pahami adalah memperbanyak RNA virus sehingga bisa dideteksi. Nah, untuk COVID-19 ini, karena dia virusnya adalah virus RNA, kita menggunakan pendekatan kuantitatif reverse transcription PCR. Ya, reverse transcription PCR. Reverse transcription PCR gitu ya. Saya ingin sampaikan lagi, atau bahasa yang paling keren mungkin dipakai oleh masyarakat sekarang adalah real time PCR. Real time. Kenapa dikatakan real time? Karena dia bisa memantau, melihat setiap periodenya proses replikasi yang terjadi pada virus tersebut. Ya, yang dilakukan diamplifikasi, diperbanyak oleh mesin yang kita miliki. Itu yang pertama dulu. Poin pertama yang saya sampaikan adalah diagnostiknya, gold standarnya, standar baku emasnya adalah PCR. PCR. Hanya yang kedua, PCR lah caranya, bagaimana dengan rapid antibody? Nah, dulu di awal-awal pandemi, rapid antibody ini dijadikan sebagai salah satu standar. Terus terang saya katakan, ya, dari awal saya katakan juga bahwa rapid antibody itu tidak cocok digunakan sebagai diagnostik. Kenapa dia tidak cocok? Karena rapid antibody berbasis kepada adanya antibody dalam darah terhadap COVID-19. Ya, jadi kalau saya katakan dasarnya adalah adanya antibody dalam darah terhadap COVID-19. Nah, biasanya antibody itu baru muncul mungkin setelah 1 minggu. Ya, hari ke-7 sampai hari ke-14. Dan itu terus terang kita sampaikan juga bahwa sangat tergantung kepada kondisi seseorang. Ya, kalau pasien-pasien dengan imunokompromis misalnya, bisa saja antibodinya tidak muncul dengan bagus. Ya, artinya pasien-pasien dengan penurunan sistem imun bisa saja antibodinya tidak muncul dengan baik. Nah, permasalahannya adalah infeksi virus itu berkembang pada 7 hari pertama. 7 hari pertama itu pertumbuhan virus dan sangat infeksius. Kalau kita melihat dinamik daripada virus itu masuk hari pertama, hari kedua, kemudian mencapai puncaknya mungkin sekitar hari ketiga sampai hari kelima. Kemudian setelah sampai puncak, virus itu akan menurun. Sampai berakhir sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sifat virus itu adalah sembuh sendiri, self-limited. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa pasien meninggal? Ya kan, sementara COVID-nya sudah negatif, jelas kita harus lihat bahwa kematian pasien sebenarnya tidak secara langsung terkait dengan virusnya. Virusnya menginduksi aktivitas daripada sistem pertahanan tubuh kita. Sehingga yang terjadi itu adalah respon imun kita yang berlebihan terhadap infeksi virus. Itu yang terjadi. Jadi bukan virus itu merusak paru-paru, sebagainya, bukan seperti itu. Lebih kepada respon imun kita. Nah, kalau terjadi yang diistilahkan sebagai badai sitokin, maka terjadi multiple effect ke berbagai macam organ, ke sistem darah kita, ke jantung kita, ke ginjal dan sebagainya. Itu adalah efek daripada sistem yang masih
yang itu yang mesti diagnostik. Diagnostik antibodi jelas, karena virus itu berkembang di 7 hari pertama, maka antibodi tidak terlalu efektif di situ. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan, antibodi tidak terlalu efektif untuk jadikan sebagai acuan diagnostik. Nah, makanya setelah berjalan sekian lama, ya antibodi itu sudah mulai dihilangkan, diganti dengan rapid antigen. Rapid antigen pun tidak serta-merta diterima. Itu harus dilakukan uji validasi. Ada keputusan Menteri Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap rapid antigen yang digunakan di Indonesia harus melewati uji validasi dari 2 lab acuan. Nah, kalau hasil 2 lab itu berbeda, baru masuk ke Litbangkes atau Kemenkes sebagai final decision-nya. Jadi jelas ya bahwa semua tes itu sudah standar. Nah, bagaimana dengan antibodi yang digunakan dulu? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa dalam masalah ini. Ini lebih kepada upaya pada waktu itu untuk mengembangkan diagnostik karena testing PCR sebagai standar baku emas itu belum banyak. Jadi pemerintah menggunakan segala cara. Jadi tidak bisa juga kita salahkan dalam kebijakan seperti itu. Tapi yang jelas kita mulai perbaiki. Jadi setelah jalan sekitar 6. Pak Dokter, jadi kita simpulkan satu dulu bahwasanya dalam diagnostiknya kita itu sebetulnya adalah PCR, bukan rapid. Itu satu. Bukan, saya ulang lagi. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kita sepakati bahwa antibodi itu tidak bisa dijadikan diagnostik pada awal infeksi. Oke. Jadi kesimpulan sederhananya adalah metode diagnostik kita adalah PCR dan antigen. Oke. Ya, antigen. Karena antigen itu mendeteksi protein virus, jadi bisa digunakan di awal infeksi. Di awal infeksi. Kenapa awal infeksi menjadi acuan penting? Karena pada awal infeksinya fase yang paling infeksius. Oke. Ya, paling infeksius. Jadi, dan kemudian antibodi tidak digunakan lagi untuk deteksi awal infeksi. Namun, apakah antibodi masih boleh digunakan? Masih boleh digunakan. Biasanya untuk follow up dan sebagainya. Itu kira-kira ya poin pertama kita. Jadi kalau orang mencerita mengenai antibodi sudah tidak dibicarakan lagi. Sebagai bagian dari tools untuk diagnostik daripada COVID-19, terutama pada awal infeksi. Sekarang antigen dan PCR. Ya. Nah, persoalan sekarang kan orang tidak mau PCR itu kan karena masalah waktunya nih, Pak Dokter. Orang ingin mengetahui cepat kondisi tubuh dia karena dia mungkin merasa ada gejala. Lalu karena di PCR membutuhkan waktu yang lama, nah orang kadang-kadang ngerti nih Pak Dokter, kenapa lama waktunya, kenapa jadi sekian lama dan sebagainya. Enggak, kita berusaha sekarang sesuai dengan KMK 4802 ya, kita berusaha sekarang PCR itu diselesaikan dalam waktu 24 jam. 24 jam ya, jadi rata-rata 24 jam kita udah mengetahui hasilnya ya berarti ya. Hasilnya ketahui, itu rata-rata seperti itu. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin kalau kita di Padang ya, di lab, kita berusaha hasil itu dapatkan dalam waktu 24 jam. Ya, dalam waktu 24 jam. Nah, ini adalah upaya ya. Terus terang saya katakan, kita masih punya banyak lab PCR sebenarnya di Indonesia, sudah hampir 800 lebih. Tapi kadang-kadang memang kalau lab-lab yang sampelnya sangat banyak, ini seringkali agak terlambat dalam memberikan hasil. Belum lagi kalau misalnya hasil tidak langsung diterima oleh si pasien. Nah, ini juga jadi masalah. Tapi kita di lab selalu berusaha untuk testing secepat-cepatnya selesai. Saya lagi berusaha sekarang mengembangkan tes PCR yang murah, cepat dan berkualitas. Ya. Itu yang pertama kita cerita ya, berkaitan dengan diagnostik. Jelas ya, clear ya masalahnya bahwa diagnostik utama adalah PCR, antibodi tidak digunakan lagi sebagai salah satu acuan dalam diagnostik, terutama 7 hari pertama atau seminggu pertama. Kemudian antigen digunakan sebagai pendamping daripada testing PCR. Oke, pertama. Yang kedua, kita cerita sedikit berkaitan dengan masalah kita belum ke situ. Jadi kalau kita melihat ya dalam identifikasi salah satu indikator pada pasien COVID sekarang, ya, salah satu indikator pada pasien COVID sekarang adalah kita bicara berkaitan dengan saturasi. Bahwa asitromisin itu kan kenapa dipakai untuk pengobatan virus. Jadi ternyata ada hasil contekan dari satu jurnal. Ya. Nah, jadi hanya berdasarkan jurnal. Jadi obat ini Pak, sekarang logika. Kalau alat ganti-ganti, terus obat ganti-ganti, ya kan gonta-ganti merek, antar obat ini gini. Ya. Terus
gejala sesak napas yang makin parah itu sampai harus pakai ventilator itu kan kejadiannya di rumah sakit. Nah, kalau ada yang bicara bahwa di rumah-rumah juga ada. Nah, di rumah ini kan saya kan bicara tentang interaksi antar obat. Cek dong yang di rumah ini komorbid. Nah, terbukti Pak bahwa pasien komorbid yang terkontrol obat memang saturasinya juga ikut turun meskipun dia nggak minum obat COVID. Nah, jadi harusnya yang betul. Ini kan sekarang lagi rebutan nih Pak cari oksigen, tabung oksigen. Yang benar itu bukan cari tabung oksigen, tapi stop obat yang menurunkan saturasi O2. Contohnya asitromisin, terus semua merek obat antivirus. Pak, sekarang ya, ini penyakit bukan virus, bukan bakteri. Terus kemudian diberikan obat antibiotik asitromisin golongan makrolide yang bekerja langsung ke jantung. Terus kemudian obat antivirus. Terus kemudian dikasih dexamethasone. Ini kan golongan kortikosteroid yang menekan imun. Jadi imunitas kita ditekan, dihajar antibiotik sama antivirus. Kalau saturasi O2 turun, jangan fitnah virus dong. Iya, virus. Ya, saturasi. Saturasi itu adalah tingkat daripada keterikatan oksigen dalam darah. Kita bisa lihat itu ya secara sederhana, bahasa yang paling gampang kita pahami lah. Berapa oksigen kita yang terikat dalam darah. Ya, konsentrasi oksigen kita dalam darah kira-kira gitu. Nah, saturasi itu ya, itu bahasa yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, saturasi itu normalnya 95% ke atas. Ya, normalnya. Nah, apakah saturasi ini dipengaruhi oleh obat-obatan? Ya, obat-obatan. Mungkin ya ada beberapa obat yang mempengaruhi saturasi, bisa saja ya. Tapi ujungnya bukan ke situ. Ujungnya adalah kita bisa melihat bahwa saturasi itu dipengaruhi oleh pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui jaringan paru kita, melalui proses pernapasan kita. Gangguan pada sistem respirasi kita, sistem pernapasan kita karena proses peradangan pada jaringan paru kita oleh karena infeksi COVID-19 itu akan berpengaruh terhadap saturasi. Apakah saturasi ini hanya menurun pada COVID? Tidak. Semua penyakit yang mengganggu proses pertukaran oksigen pada paru-paru, ya, masukkan oksigen pada jaringan paru, itu semua berpengaruh terhadap penurunan saturasi. Ya, jadi bukan semata-mata ini COVID, bukan. Tetapi terus terang saya katakan ini juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Pertanyaannya adalah apakah selama ini obat-obat yang banyak diberikan pada pasien-pasien COVID itu berpengaruh terhadap saturasi? Pertama saya jelaskan belum ada data bukti sama sekali berkaitan dengan itu. Interaksi obat yang terjadi itu juga belum dilaporkan ya berpengaruh terhadap keamanan daripada pasien. Ya, kita lihat dulu, belum ada laporan saya lihat berkaitan dengan itu. Ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi obat-obat yang kita berikan itu apa? Biasanya kita berikan antivirus ya. Kita berikan antivirus, biasanya satu jenis antivirus. Kemudian kita berikan obat antibiotik ya untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Kemudian kita berikan juga obat batuk. Kalau pasiennya batuk, kalau batuk tidak diberikan pas obat. Kemudian kita berikan juga obat demam kalau pasiennya merasa demam. Ya, kadang pasiennya stres, seringkali kita berikan juga obat yang berhubungan dengan kondisi pencernaan. Ya, kalau ada diare itu kita kaitkan juga dengan beberapa obat yang berhubungan dengan bagaimana perbaikan terhadap diarenya sehingga pasien tidak begitu banyak masalah. Dan kadang-kadang juga diberikan juga obat-obat yang bisa menenangkan pasien untuk pasien yang sangat-sangat gelisah. Ditambah lagi vitamin untuk memperbaiki vitalitas daripada pasien, meningkatkan sistem imun pasien. Itu yang jelas ya, itu obat-obat diberikan. Dan secara konsep banyak model interaksinya sesuai dengan laporan yang ada. Saya harus sampaikan ini bukan terkait dengan kompetensi saya ya. Tapi sebagai dokter saya melihat itu tidak ada pengaruh terhadap risiko interaksi. Mungkin nanti kita bisa perdalam lagi dengan melibatkan ahli-ahli farmakologi sehingga mereka bisa lebih tajam dalam menganalisisnya. Itu lebih bagus nanti saya pikir. Nanti tolong dicarikan waktunya sessionnya dengan para pakar farmakologi sehingga kita menjadi lebih kuat ya argumentasinya. Jadi kalau saya selalu berpikir begitu. Kemudian kita juga melihat ya apakah pemberian kortikosteroid, pemberian steroid ya, yang dikatakan menurunkan sistem imun, itu diberikan pada pasien-pasien penderita COVID. Saya harus jelaskan dengan sejelas-jelasnya
bahwa steroid itu betul menurunkan sistem imun. Ya, kita sudah jelaskan ya. Steroid itu menurunkan sistem imun. Tapi steroid itu tidak boleh diberikan kalau belum ditemukan tanda-tanda hiperaktivitas sistem imun. Ya, jadi nggak ada orang beri steroid hari pertama, nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Itu berbahaya malah. Ya, tidak ada orang berikan steroid hari kedua, hari ketiga, nggak ada. Begitu dia positif, baru positif, tapi tidak ada gejala-gejala hiperinflamasi, tidak diberikan langsung steroid. Tapi kalau kita sudah melihat tanda-tanda hiperaktivitas daripada sistem pertahanan tubuhnya, ya, sehingga dicurigai terjadi badai sitokin dan sebagainya, baru kita bergerak ke arah bagaimana upaya kita untuk mengendalikannya. Ingat, saya dari awal sudah saya sampaikan tadi, bahwa salah satu masalah COVID ini adalah terjadinya hiperaktivitas sistem imun yang diprovokatori oleh virus COVID. Ini saya contoh ya, saya contoh ya. Pada suatu daerah terjadi satu perampokan, kemudian perampoknya bersembunyi di satu desa. Ini ilustrasi ya. Nah, perampok itu kita anggap sebagai virus. Nah, kemudian oleh pemerintah, desa itu dibombardir. Sehingga yang meninggal itu bukan hanya perampok, tapi juga masyarakat lain. Masyarakat lain. Nah, itulah yang terjadi pada COVID. Ya, sistem pertahanan tubuh kita merusak tubuh kita sendiri. Nah, itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Nah, ada yang perusakannya ringan, ada yang perusakannya berat, ada yang perusakannya tidak terlalu berat, tapi ada komorbid pada pasien, sehingga komorbidnya jadi meningkat. Komorbid pada pasien COVID bukan hanya disebabkan oleh virus saja, ya, bukan hanya diaktifasi oleh virus saja, tetapi juga bisa berkaitan dengan stresnya pasien. Ya, juga berkaitan dengan stresnya pasien. Jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah kortikosteroid. Ya, poin ketiga ya, poin kedua tadi berkaitan dengan interaksi obat. Interaksi obat. Poin ketiga ini yang saya sampaikan adalah tidak ada penggunaan kortikosteroid untuk pasien-pasien awal infeksi. Pada pasien-pasien yang belum jelas adanya hiperaktivitas daripada sistem imun. Kalau dicurigai adanya hiperaktivitas sistem imun, adanya badai sitokin, barulah penggunaan steroid digunakan oleh teman-teman di ruangan intensif. Jadi sangat selektif, sangat hati-hati menggunakannya. Bukan digunakan sebagai obat standar. Obat standar ya. Bukan digunakan sebagai obat standar. Kemudian masalah vaksin. Nah, Pak, kalau alat sudah salah diagnosa, terus obat penyebab bergejala dan penyebab kematian, vaksin perlu apa enggak? Nggak perlu. Ya sudah. Nggak perlu. Nah, Saya mau jelasin ilmiah vaksinnya seperti ini. Vaksin menyebabkan ini. Nah, mereka kan lebih percaya apa kata bos vaksin. Makanya, dan terbukti lagi Pak, vaksin di bulan Januari 13-14. Ya, apakah vaksin itu bisa diakal-akali? Karena sekarang pengecekan di bandara itu tidak berdasarkan kepada hasil kertas. Ya, ada program aplikasi yang mereka cek, dan semua orang yang divaksin sudah ada dalam sistem aplikasi. Nah ya, sudah ada dalam sistem aplikasi itu. Jadi tidak bisa lagi kita mengarang-arang gitu kan. Semuanya sudah tersistem gitu. Jadi yang jadi masalah malah ada orang divaksin tidak masuk sistem aplikasi yang sudah dirancang oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang harus dipahami bersama. Jadi kalau misalnya ada orang ngarang-ngarang hasil PCR, ngarang-ngarang hasil vaksin, mengarang-ngarang dia sudah divaksin, tidak bisa. Karena orang tidak semata-mata hanya melihat kertas saja, tapi melihat dokumen yang ada di sistem aplikasi. Kecuali mereka bisa meretas aplikasi, lain cerita. Tapi intinya adalah tidak segampang itu. Dan satu hal yang dipahami adalah sekarang tenaga kesehatan sudah cukup banyak, sudah cukup paham, hampir 100% tenaga kesehatan kita sudah divaksin, gitu kan? Itu yang jelas ya. Dan mereka sudah banyak paham bahwa vaksin itu bermanfaat. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya adalah apakah orang yang divaksin itu akan dijamin 100% tidak akan terinfeksi COVID? Ya kan? Ya, jawabannya adalah ya, orang yang akan divaksin itu tidak ada jaminan 100% tidak terinfeksi. WHO malah mengatakan 50% saja sudah hebat tuh. 50% saja sudah hebat. Ya, beberapa laporan penelitian mengatakan sekitar 60% vaksin itu mampu mencegah seseorang untuk terinfeksi oleh COVID. Nah, jadi sekitar 60% gitu. Artinya kalau 100 orang mungkin sekitar 40 orang yang terinfeksi. Tapi kalau 100 orang tidak divaksin, semuanya risiko terinfeksi. Bayangkan ceritanya. Jadi kalau 100 orang divaksin, ada sekitar 40 orang berisiko untuk terinfeksi. Kalau orang itu divaksin, kalau orang itu divaksin,
maka kemungkinan terinfeksi dari 100 orang yang divaksin, Ya. kemungkinan terinfeksi itu ada pada 40 orang. Ya. Karena proteksinya sekitar 60%. Hmm. Tapi kalau orang itu tidak divaksin, maka Hmm. semuanya berisiko terhadap terinfeksi. Hmm. Artinya paham ya? Ya, Jadi ya. dari sini kita bisa mengatakan bahwa vaksin itu adalah ikhtiar. Oke. Vaksin itu adalah bagian dari usaha Hmm. yang dikembangkan secara saintis. Hmm. Pertanyaan muncul adalah, kenapa orang itu masih terinfeksi walaupun setelah divaksin? Ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa virus COVID-19 ini ya adalah virus RNA. Kalau dari segi teknologi ya saya katakan, pengembangan vaksin yang cepat untuk virus-virus RNA itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat ya, pengembangan virus rotavirus, virus HIV, hepatitis C, itu juga masih belum berkembang. Hmm. Jadi kalau saya katakan masih belum berkembang sama sekali. Nah, kan itu yang harus kita lihat. Ya. Jadi pengembangan kondisi-kondisi ini bisa memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang dicapai saat ini dengan pengembangan vaksin adalah satu terobosan yang sangat luar biasa. Ikhtiar Bukan terbaik barang sampai mudah sekarang itu. ya. Karena HIV itu udah bertahun-tahun nggak ada vaksinnya. Kenapa tidak ada vaksinnya? Karena virus RNA mudah mengalami perubahan, Mutasi. mudah mengalami mutasi. Makanya vaksin tidak efektif. Makanya vaksin menjadi kurang efektif. Nah. Ingat ya, tujuan pemberian vaksin adalah untuk membentuk sel pengingat, sel memori. Hmm. Nah, kalau virusnya berubah, sel memori nggak kenal lagi sel ini. Oh, gitu. Ya, itu yang pertama ceritanya berkaitan dengan Kenapa vaksin. 2 kali gimana, Dokter? Kenapa 2 kali? Nah, karena kita berikan virus yang dilemahkan, maka perlu booster. Sistem imun yang kita dibangkitkan belum sempurna. Ya, makanya kita berikan booster. Jadi jelas ya bahwa vaksin melindungi kita, tapi tidak 100%. Ya. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena adanya variasi virus. Karena ini virus RNA yang variasinya lebih cepat. Paham? Pertama. Ya. Yang kedua, kenapa? Apa keuntungan vaksin? 90% orang-orang divaksin gejalanya ringan. Sebagian besar orang-orang yang gejala berat, yang meninggal, itu rata-rata tidak divaksin. Kita punya beberapa laporan ya, bahwa banyak kasus-kasus meninggal itu rata-rata tidak divaksin. Ya, itu laporan-laporan muncul ya. Nah, nanti kita lihat publikasinya. Pasti ada publikasi berkaitan dengan itu. Tapi publikasi di Peru, di Brazil, di Bolivia, itu telah memperlihatkan kepada kita bahwa ya vaksin itu efektif dalam mengurangi beratnya penyakit. Ya. Jadi jelas ya, vaksin ada dua. Yang pertama, vaksin mencegah kita atau melindungi kita dari risiko terinfeksi walaupun tidak 100%. Yang kedua, vaksin ya, hampir 90% orang divaksin gejalanya cenderung akan lebih ringan. Nah, dan lagian juga ini juga bermanfaat ya. Semakin sedikit orang yang terpapar, maka semakin kecil risiko mutasi virus. Itu yang harus kita lihat. Jadi secara sederhana kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, keraguan-keraguan masyarakat kita berkaitan dengan video-video yang beredar. Ya, terutama video-video yang nanti yang sesuai dengan muncul di podcast ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Andani. Tapi pertanyaan terakhirnya nih Pak Dokter, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini Pak Dokter? Oke, baik. Yang pertama ya, secara individual saya katakan, kita harus membangun satu konsep yang jelas bahwa pandemi itu harus dimulai dari kita. Maka laksanakanlah ya upaya-upaya yang sesuai dengan protokol kesehatan terkait dengan pandemi. Kita harus jaga jarak, kita harus menghindari kerumunan, kita harus selalu menggunakan masker, kita harus cuci tangan pada waktu itu, terutama pada saat kita kontak dengan sesuatu. Kita harus cukup istirahat ya. Nah, kita harus lakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, pada level komunitas, kita harus mengaktifkan pemberdayaan di level masyarakat. Ya, pemberdayaan di level masyarakat. Kita lihat PPKM Mikro itu sangat menitik beratkan kepada pemberdayaan masyarakat. Caranya adalah dengan cara membentuk satgas, membentuk posko yang betul-betul dijalankan dengan baik. Kita berharap posko-posko COVID ini berdiri di setiap RT, setiap RW gitu ya, karena dananya tidak ada dari pemerintah daerah ya. Mau tak mau masyarakat harus bersuadana untuk bangun itu, karena itu untuk keselamatan mereka sendiri. Jangan tunggu COVID itu meledak. Jangan tunggu terjadi tsunami COVID-19.
Kalau itu sudah terjadi, semuanya sudah terlambat. Ya. Nah, tolonglah itu diperhatikan baik-baik. Karena yang paling menderita akibat COVID ini adalah masyarakat. Oke. Maka pembenahan COVID ini juga harus dimulai dari masyarakat. Oke. Masyarakat tidak usah percaya dengan bermacam-macam berita hoak. Kalau ada hal-hal yang meragukan, silakan konfirmasi kepada para ahli yang banyak. Silakan konfirmasi ke Dinas Kesehatan. Ya, silakan komunikasikan dengan Satgas COVID yang ada di kabupaten, provinsi, ataupun desanya masing-masing. Itu yang paling penting. Oke. Makasih ya, Pak Eka. Oke. Terima kasih Pak Dr. Andani atas waktunya ini yang sempit ini. Tapi kita akan ganggu lagi karena ini memang darurat. Ini darurat dan ini kita perlu informasi lebih banyak lagi dengan Pak Dr. Andani. Makasih Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa podcast satu lagi dengan Dr. Liska, Justina Liska, dia itu farmakologi. Jadi interaksi obat, khusus mengenai interaksi obat. Jadi pada waktu nanti Anda dengan saya sedikit, nanti Dr. Liska masuk sedikit berkaitan interaksi obat. Pertanyaannya ke, apakah jumlah kasus kita itu tinggi? Iya. Salah. Jumlah kasus kita sebenarnya masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena penemuannya sedikit, testingnya sedikit. Oke. Sekarang saya contoh, Indonesia. Kasus positif 38.000. Ya. Kasus positif 38.000. Sekarang kita cek. Dengan kasus positif 38.000, target mereka sebenarnya 500 testing, 500.000 testing. 500.000 testing. Saat ini baru kita capai sekitar 200.000 testing. Ya. Artinya kita masih butuh sekitar 2,5 kali lagi. Kalau kita capai 500.000 testing, berapa kira-kira jumlah kasus kita? Bukan 38.000. Bisa-bisa ketemunya 70.000. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita sebenarnya kekurangan testing. Sehingga penemuan kasus kita berkurang. Akibatnya apa? Orang-orang positif berkeliaran menjadi sumber penyebar. Dan itu kunci pertama gagal. Ya, kunci pertama gagal. Yaitu menemukan orang-orang yang berpotensi sebagai penular. Paham? Ya. Nah, itu cari waktu lain, itu waktu lain, session lain. Kita masuk itu panjang lo kuliahnya tuh. Nah,